Tunawisma muda di Guangdong tidur di bawah jembatan sementara media sosial banjir keluhan pengangguran. Ekonomi China terus menurun dan kondisi pekerjaan serta kehidupan kaum muda mengkhawatirkan. Baru-baru ini dilaporkan secara daring bahwa banyak perusahaan besar di Guangha, ibu kota provinsi Guangdong, tidak mampu membayar upah selama setengah tahun, dan bahkan perusahaan milik negara melakukan PHK dan pemotongan gaji. Banyak gelandangan muda tidur di pinggir jalan dan di bawah jembatan. Gelombang tangisan tentang pengangguran membanjiri media sosial China daratan. Sebuah akun bernama Wu Wangwei merilis beberapa video pada tanggal 1 Desember yang menyatakan bahwa pada bulan terakhir tahun 2024, menjelang kejatuhan Partai Komunis China, keruntuhan ekonomi China tidak terbayangkan dan rakyat menderita. Para pekerja kelelahan dan menangis. Para pengangguran tidur di jalanan, anak-anak muda memulung sampah. Unit-unit, mangkuk nasi besi, melakukan PHK dan pegawai negeri menghadapi pemotongan gaji. Selain itu, perusahaan-perusahaan melarikan diri, toko-toko tutup, rumah sakit tidak dapat membayar gaji, bank tidak dapat mencairkan uang, orang-orang melakukan protes di atap gedung, guru-guru mengalami depresi, siswa-siswa melompat dari gedung, kantin-kantin dalam kekacauan, rumah sakit penuh dengan kasus pneumonia, dan jalanan dipenuhi kekerasan. Menurut video tersebut, seorang wanita muda mengatakan bahwa situasi saat ini di Guangha mungkin sulit dipercaya bagi mereka yang mendengarnya. Banyak perusahaan besar dan kelompok tertentu belum membayar upah selama setengah tahun. Banyak perusahaan, termasuk perusahaan milik negara, melakukan PHK dan pemotongan gaji. Dan sebagian besar perusahaan kecil berada di ambang kebangkrutan. Bahkan sektor internet yang dulunya diidam-idamkan melakukan PHK, dengan ribuan orang diberhentikan dalam satu waktu. Saya salah satunya. Bahkan talenta terdidik dari Universitas 985 dan 211 tidak dapat menghindari nasib pengangguran, apalagi orang biasa seperti kami, kata wanita itu dengan frustrasi. Dia mencatat bahwa teman-teman sekelasnya menghadapi pengurangan staf atau pemotongan gaji, dan beberapa bahkan berhenti menerima gaji sama sekali, menyebabkan lebih dari setengah tahun pengangguran. Banyak gedung perkantoran mewah juga kosong, bahkan beberapa ditutup seluruhnya. Mereka yang pindah telah pindah. Banyak orang duduk di Starbucks dan McDonald's berpura-pura bekerja karena masa depan masih penuh ketidakpastian. Sebuah video menunjukkan bahwa di bawah terowongan jembatan di Guangdong, banyak tunawisma muda tidur. Ada juga anak-anak muda tidur di pinggir jalan dengan selimut. Seorang wanita muda meletakkan baskom kecil di depannya, tampak mengemis makanan. Sungguh menyayat hati untuk ditonton. Video lain menunjukkan bahwa di kawasan pusat zona pengembangan teknologi tinggi Xi'an di Provinsi Shaanxi, hampir tidak ada pejalan kaki di jalanan dan hampir semua toko tutup. Seorang wanita menghela napas, ini dulunya jalanan paling makmur, dan hampir setiap toko sekarang tutup. Gembok besi tergantung di pintu satu demi satu, tanpa jejak kejayaan masa lalu. Sungguh menakutkan. Jalan yang ditunjukkan dalam video pria lain juga sebagian besar tokonya tutup. Dia berkomentar bahwa membuka toko fisik tahun ini terlalu sulit, terutama restoran. Investasinya ratusan ribu atau jutaan, dan banyak yang berencana menghasilkan uang untuk menikahkan putra mereka. Dalam lingkungan saat ini, merupakan berkah jika istrimu tidak meninggalkanmu. Ada gelombang tangisan pengangguran di platform media sosial China. Radio Free Asia melaporkan bahwa di platform sosial seperti Douyin, Kuaishou, dan Xiaohongshu di China daratan, banyak pengguna berbagi pengalaman mereka. Beberapa menangis tentang kesulitan hidup, beberapa mengeluh tentang ketidakadilan di tempat kerja, dan beberapa menyatakan ketidakberdayaan dan kemarahan. Tahun ini ada 11,7 juta lulusan perguruan tinggi di China. Menurut banyak orang, tingkat pekerjaan sebenarnya lulusan perguruan tinggi tahun ini sekitar 50%, yang lebih rendah dari tahun lalu. Banyak perusahaan mulai melakukan PHK terhadap karyawan yang lebih tua. Perusahaan teknologi terkemuka China, Alibaba dan Tencent, melakukan PHK besar-besaran pada tahun 2024. Alibaba memberhentikan 14.369 orang pada kuartal pertama dan 6.729 orang lagi pada kuartal kedua. Jumlah total PHK sejak awal tahun telah melebihi 20.000.
Tencent telah melakukan PHK karyawan sejak tahun 2022 dan telah mengurangi tenaga kerjanya sekitar 10% pada tahun 2024. Kai Senkun, seorang komentator keuangan senior, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa masalah pengangguran China saat ini belum mencapai titik terburuknya. Saya pikir masalah pengangguran akan menjadi semakin serius. Sekarang di platform seperti Douyin, Kuaishou, dan Xiaohongshu, banyak orang menangis dan mengeluh. Tentu saja, beberapa mencoba untuk mendapatkan lalu lintas, tetapi sejumlah besar orang benar-benar mencerminkan situasi saat ini. Ini adalah refleksi dasar dari situasi pengangguran China, kata Kai Senkun. Dia percaya bahwa pengangguran massal tidak hanya mencerminkan kesulitan pasar tenaga kerja China saat ini, tetapi juga mengungkapkan keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat tentang pengangguran. Dia mengatakan bahwa sekarang bukanlah saatnya bagi pemerintah untuk menginvestasikan uang untuk menstimulasi ekonomi dan menyelamatkan perusahaan. Perusahaan tidak bersedia berinvestasi sekarang dan tidak ada saluran investasi yang lebih baik. Bagaimana perusahaan swasta dapat berbicara tentang pembangunan? Industri penerbangan China menghadapi tunggakan gaji dan PHK terselubung. Karyawan berjuang untuk mencari nafkah. Baru-baru ini, China Xingfu Airlines telah lama menunggak gaji, dengan pilot mengandalkan pengiriman makanan untuk mencari nafkah, menarik perhatian. Orang dalam industri mengungkapkan bahwa perang dagang AS-China dan 3 tahun penguncian akibat epidemi telah memukul keras industri penerbangan China dan bisnis rute internasional belum membaik hingga saat ini. Baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan perluasan kebijakan bebas visa, tetapi belum efektif. Perusahaan penerbangan lokal Xi'an, Xingfu Airlines, baru-baru ini terungkap mengalami tunggakan gaji dan jaminan sosial dalam jangka panjang, menarik perhatian publik. Pilot perusahaan mengungkapkan bahwa gaji mereka telah menunggak selama 3 tahun, memaksa banyak karyawan mencari nafkah dengan mengantar makanan, mengemudi untuk Didi, atau membuka warung. Seorang pilot mengatakan dia telah mengantar makanan selama 1,5 tahun. Seorang karyawan Air China yang menggunakan nama samaran Chen Fan mengungkapkan bahwa perang dagang AS China dan 3 tahun penguncian akibat epidemi telah memukul keras industri transportasi penerbangan China. Bahkan setelah pelonggaran langkah-langkah pencegahan epidemi, bisnis rute internasional belum membaik. Kerugian 3 maskapai penerbangan utama China, Air China, China Eastern Airlines, dan China Southern Airlines, ditanggung oleh pemerintah. Maskapai penerbangan terbesar keempat, HNA, telah melakukan PHK terselubung, memaksa banyak orang untuk mengundurkan diri. Karyawan Air China dengan nama samaran Chen Fan mengatakan, tidak peduli seberapa besar maskapai, semuanya merugi. Banyak maskapai masih tidak dapat membayar gaji, tetapi ini tidak dilaporkan. Karyawan maskapai mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka tidak ingin memberikan kompensasi PHK. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang sangat buruk untuk mencari-cari kesalahan dan menyingkirkan orang, memaksa mereka untuk pergi secara sukarela. Chen Fan juga menyebutkan bahwa PKC menyebarkan xenofobia dan mengalihkan perhatian untuk mempertahankan stabilitas rezim. Tahun ini, banyak warga Jepang dan Amerika diserang di China, termasuk kematian tragis seorang anak laki-laki Jepang berusia 10 tahun di Shenzhen, yang telah membuat orang asing merasa kesal. Meskipun Kementerian Luar Negeri baru-baru ini mengumumkan perluasan kebijakan bebas visa, namun belum efektif. Karyawan Air China, samaran, mengatakan, transportasi penumpang internasional pada dasarnya hanya sekitar 12% dari tingkat sebelum perang dagang dan epidemi. Pembebasan visa telah dilonggarkan untuk banyak negara, tetapi tidak ada yang mau datang. Ini karena perang dagang dimulai dan komunitas internasional tidak dapat menerima apa yang terjadi selama epidemi. Mereka semua menganggapnya tidak masuk akal. Daratan cukup menakutkan. Bapak Hua, seorang karyawan maskapai penerbangan China, menyarankan kaum muda untuk tidak memilih jurusan pramugari. Pada akhir Oktober tahun ini, lebih dari 5.000 orang berpartisipasi dalam wawancara di kantor pusat China Eastern Airlines, tetapi hanya sekitar 300 yang direkrut, menghasilkan tingkat penerimaan yang sangat rendah. Bapak Hua, seorang karyawan maskapai penerbangan China, mengatakan, ada lebih dari 500 perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri yang menawarkan jurusan pramugari, termasuk layanan penerbangan dengan lebih dari 180.000 lulusan setiap tahun. Masalahnya adalah seluruh sistem penerbangan sipil hanya membutuhkan maksimal 10.000 orang per tahun, dan minimal sekitar 7.000 orang. Penerbangan sipil telah kehilangan begitu banyak uang, siapa tahu jika akan runtuh. Faktanya, semua perusahaan telah memperketat tenaga kerja mereka.
Saya merasa seperti tidak bisa menemukan pekerjaan. Sungguh sulit. Rasanya hampir mustahil untuk dipekerjakan hari-hari ini. Bahkan mendapatkan wawancara pun sulit. Hampir mustahil. Sungguh sulit. It's impossible. It's just really, really hard. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah usia 28 benar-benar usia di mana saya sudah tersingkir? Dan bahkan ketika saya berhasil mendapatkan wawancara, yang jarang terjadi, perusahaan-perusahaannya bahkan tidak terlalu bagus. Tapi tetap saja, perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu bagus itu pun tidak menginginkan saya. But still, even those not so great companies don't want me. Jujur saja, saat ini saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa sangat tersesat. Saya benar-benar tidak tahu apa yang masih mampu saya lakukan atau apa yang bahkan bisa saya lakukan lagi. Masalah ini sangat serius. Ini bukan hanya tentang orang-orang yang di-PHK setelah usia 35 dan kesulitan mencari pekerjaan. Sekarang bahkan anak-anak muda berusia 26 atau 27 tahun tidak dapat menemukan pekerjaan. Saya kuliah dan sekarang saya bekerja dengan gaji 3.001 sebulan, 2 shift sehari, 12 jam per shift. Pekerjaannya melelahkan dan gajinya sangat rendah, dan itu di TNN. Selain itu, lebih dari 10 juta lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja tahun ini. Dengan begitu banyak orang yang bersaing, saya sudah bisa melihat industri saya memudar. Saya bekerja di layanan penempatan kerja di Tianjin, tetapi tidak ada yang menghasilkan uang. Bagaimana orang bisa membeli rumah? Saya tahu pemerintah mengeluarkan dokumen yang menyuruh kami untuk tidak meremehkan pasar properti, tetapi mari kita realistis, dompet orang-orang kosong. Tidak ada yang punya uang di saku mereka. Bagaimana mereka bisa membeli rumah sekarang? Ini bahkan bukan tentang harga tinggi atau rendah lagi. Ini tentang apakah orang bahkan mampu membeli kebutuhan pokok. Ketika China tidak lagi dapat mengekspor, perang ekonomi secara resmi dimulai. Tanggal 15 April tahun 2025, hari yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah perdagangan luar negeri China. Di tengah suasana suram yang berat, seolah-olah badai sunyi sedang berkecamuk sebelum badai dahsyat, pameran impor dan ekspor China ke-137, Canton Fair, secara resmi dibuka di Guangzhou. Namun, alih-alih kembang api yang memukau dan kontrak jutaan dolar seperti di masa kejayaannya, yang terlihat hanyalah tatapan cemas, stand-stand sepi, dan ribuan kontainer yang menumpuk seperti gunung, teronggok tak bergerak di pelabuhan-pelabuhan yang dulunya termasuk yang tersibuk di dunia. Dulunya dipuji sebagai barometer kekuatan komersial China, pameran tahun ini mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang, dijuluki oleh banyak orang sebagai kuburan ekspor. Sebuah peringatan keras tentang sekaratnya industri perdagangan luar negeri China di tengah perang tarif AS-China yang meningkat dengan tarif yang mengejutkan, 145% dari AS dan 125% dari China. Di pelabuhan Yangsan, Shanghai, kontainer-kontainer menumpuk seperti kuburan baja yang dingin. Di Shenzhen, pabrik-pabrik duduk terutup dalam keheningan. Dan di Guangzhou, yang dulunya merupakan pusat global, hanya bayangan kesepian yang berkeliaran melalui stand-stand yang jarang dikunjungi. Apakah China menghadapi keruntuhan era yang tak terbalikkan yang pernah membuat dunia tunduk? Sebelum menyelami analisis terperinci tentang peristiwa seismik ini, silakan tekan suka untuk mendukung saluran ini dan berlangganan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang krisis perdagangan global yang sedang berlangsung. Jangan alihkan pandangan Anda dari layar. Apa yang akan Anda lihat dapat menandai akhir dari kekuasaan China sebagai pabrik dunia. Canton Fair, dari panggung global menuju kuburan ekspor. Pameran impor dan ekspor China ke-137 yang diadakan di Guangzhou, Guangdong, sedang mengalami hari-hari tergelap dan paling tragis dalam sejarahnya. Dulunya merupakan barometer perdagangan luar negeri China, pameran ini sekarang tercekik di bawah perang tarif AS-China yang brutal. Dengan tarif AS sebesar 145% dan tarif pembalasan China sebesar 125%, pintu ke pasar terbesar dunia telah tertutup, menjerumuskan bisnis ke dalam keputusasaan. Banyak yang khawatir pameran ini akan segera menjadi kuburan bagi ekspor, bukan lagi platform perdagangan internasional. Pameran ini menarik lebih dari 30.000 perusahaan dengan 73.000 stand ekspor dan 1.600 stand impor dari 50 negara. Pada tanggal 8 April sekitar 170.000 pembeli asing telah melakukan praregistrasi, tetapi hanya 10,5% yang berasal dari Eropa dan Amerika Utara, sementara 72% berasal dari negara-negara Belt and Road dan 14,3% dari Timur Tengah.
Tengah. Tidak adanya pembeli Eropa dan Amerika bernilai tinggi telah meninggalkan kekosongan yang tak terisi. Pesimisme industri perdagangan luar negeri dan masa depan suram. Pameran ini mencerminkan sektor perdagangan luar negeri yang terhuyung-huyung di ambang keruntuhan, pasar euro Amerika yang menghilang. Sebuah perusahaan yang berbasis di Shenzhen mengeluh, selama 5 tahun terakhir, klien Eropa dan Amerika hampir menghilang. Pameran ini sekarang dipenuhi dengan pesaing domestik yang bersaing sengit. Kartu nama yang dipertukarkan turun lebih dari separuh, dan suasana dingin telah menyelimuti sejak pandemi. Biaya tinggi, keuntungan nol. Stan standar berharga ribuan hingga puluhan ribu yuan, tetapi stan yang dijual kembali mencapai ratusan ribu. Sebuah perusahaan yang berbasis di Fujian dengan pahit mencatat, kami siap untuk duduk diam selama 5 hari, tetapi harus hadir untuk mempertahankan tempat kami. Pivot domestik yang putus asa. Banyak perusahaan telah beralih ke penjualan daring di pameran tersebut, menawarkan produk-produk murah meriah untuk menarik pembeli domestik. Sebuah komentar di Xiao Hongshu menyamakan pameran tersebut dengan arena domestik di mana perusahaan-perusahaan China saling mencekik untuk mendapatkan sisa-sisa pasar lokal. Bisnis kecil di ambang kehancuran. Seorang pekerja di pabrik peralatan pengangkat Liaoning berbagi, hari pertama pengunjungnya sedikit, jauh lebih sedikit dari tahun lalu. Kami sudah kehilangan harapan. Seorang produsen lampu Yongsan menghabiskan 80.000 hingga 90.000 yuan untuk sebuah stand tetapi tidak melihat pembeli Eropa atau Amerika. Hanya beberapa dari Ukraina, Rusia, dan Afrika. Strategi adaptasi yang rapuh. Perusahaan-perusahaan mencoba untuk beralih ke Asia Tenggara atau Rusia, tetapi persaingan menuntut produk yang murah namun berkualitas tinggi. Seorang eksekutif Shenzhen memperingatkan, menargetkan Eropa dan Amerika adalah sia-sia. Rusia atau Asia Tenggara menawarkan sedikit harapan, tetapi kami menjual dengan keuntungan hampir nol.